Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Wow. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Wah, ini akan menambah kinerja KPK ya. Yang kita ketahui kan dulu juga ada kasus Formula E juga sampai sekarang ini masih mengambang statusnya. Dan ini ada kejadian yang mengejutkan. Di sini diduga yaitu ada temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Ini sangat ngeri, bahkan juga ditanggapi oleh Narkosum dan juga mendapatkan balasan oleh Yusuf Dundum. Jadi ingat ini, manis banget kalau ngomong tapi ngibul semua. Nah, kita ketahui kan pada saat pandemi dahulu, memang Pemprov DKI menganggarkan yaitu Bansos. Kalau nggak salah sih 1,2 juta Bansos. Nah, seperti ini video Anies pada waktu itu bersama A'agim. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Wow. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Bahkan di sini juga ada berita, yaitu dari populis.id, yaitu menguak dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan senilai 2,85 triliun. Pas ditelusuri, ternyata ditemukan bukti. Nah, oh ya, ini adalah dari Twitternya Rudy Valinka Kurawa. Bahkan Kurawa juga menyebut ini adalah sinetweet, yaitu temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun hasil audit forensik yang belum dibuka ke publik nih karena data-datanya ngeri-ngeri sedap. Likes dulu yang banyak biar semangat penampakan berasnya. Kita mulai ya, sinetweet Bansos berawal mula dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Biar mantap, sinetweet kita flashback dulu latar belakang Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak pandemi yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Ini sambil menyertakan artikel ya. Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta, Premi Lestari, menjelaskan pagu anggaran Bansos sembako warga terdampak pandemi, insentif petugas dan konsumsi rapat tahun 2020 untuk keseluruhan 11 tahap penyaluran yaitu sebesar 3,68 triliun dengan nilai realisasi sebesar 3,66 triliun. Sedangkan realisasi untuk sembako saja sebesar 3,65 triliun. Jadi Anda bisa membacanya lah di akun Twitter dari Kurawa ini untuk selengkapnya karena sinetweetnya sangat panjang sekali, kalau nggak salah sampai 29 ya. Saya juga akhirnya flashback lah ke berita Bansos DKI. Ini dari Tribun News, yaitu banyak warga mengadu tak mendapatkan bansos. Begini tanggapan Pemprov. Bisa jadi ini saling berkaitan, apalagi juga jumlah penimbunan sangat banyak sekali. Kalau saya baca 1.000 ton lebih ya beras yang tertimbun dan juga sudah hampir menjadi bubur. Maksudnya apa juga ditimbun seperti itu? Apalagi pada saat dulu kala memang terjadi pandemi dan masyarakat melakukan PPKM, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan. Akhirnya Pemprov DKI pun meluncurkan program sembako. Dan bahkan dari video tersebut juga diusulkan akan diberikan 1 minggu sekali. Tetapi kenyataannya apa? Kita juga belum tahu. Tetapi ada fakta yang mengejutkan, terjadi penimbunan beras sembako yang sangat fantastis. Bahkan juga dari berita sini, dari Populis menguak dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan senilai 2,85 triliun. Nah, dari sini yaitu pegiat media sosial Rudy Valinka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik pemerintah Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa pemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan temuan, dugaan korupsi itu mencapai 2,85 triliun.
Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik. Rudi mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari info seorang mengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan Pulau Gadung. Saya kok merasa gimana gitu ya, ada beras yang seharusnya dikasihkan ke warga yang membutuhkan tetapi malah disimpan, dan sekarang ini berasnya sudah menjadi bubur, bahkan sekarang ini sudah tidak layak diberikan. Seharusnya kan diberikan ke orang-orang yang berhak, orang-orang yang membutuhkan, tetapi malah ditimbun. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapatkan porsi senilai 2,85 triliun. Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perusahaan umum sehingga lebih mudah administrasi cawe-cawenya, tuturnya. Telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya, Rudi langsung meluncur ke TKP, melakukan di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras Bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini saja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible menyortir beras-beras busuk, tuturnya. Ya, semoga sajalah bisa ditanggapi oleh KPK, ya segera melakukan action lah, karena ini juga harus transparan siapa yang terlibat sampai ada 1.000 ton beras yang tertimbun di situ. Bahkan juga ada paket-paket 5 kilo yang seharusnya diberikan ke warga yang membutuhkan, tetapi kenyataannya tertimbun. Oke lah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa langsung menuju ke Twitternya Kurawa, Rudi Valinka, dan semoga saja ada penanganan khusus lah, ya terlebih atensi dari KPK untuk menindaklanjuti temuan ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Rudi Valinka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik pemerintah Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan temuan, dugaan korupsi itu mencapai 2,85 triliun. Temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik nih, kata Rudi dikutip dari akun Twitter pribadinya, Kurawa, pada Selasa 10 Januari 2022. Rudi mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari info seorang pengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapatkan porsi senilai 2,85 triliun. Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perusahaan umum sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya, tuturnya. Setelah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya, Rudi langsung meluncur ke TKP. Lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kilo. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible, menyortir beras-beras busuk, tuturnya. Rudi memastikan bahwa 100% kondisi beras bansos milik DKI itu rusak dan membusuk. Bahkan menurutnya beras tersebut sudah tidak layak untuk hewan sekalipun karena terdapat jamur berwarna kuning hingga menghitam. Sesuai dengan mata anggaran bansos pandemi 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 hingga 2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan. Seperti ini, tidak habis pikir dengan kondisi seperti ini, kata Rudi.